transportasi zat, yaitu difusi dan osmosis. Nah, yang pertama itu adalah percobaan difusi dengan alat-alat dan bahannya, yaitu adalah beaker gelas yang sebanyak 100 ml atau menampung air sebanyak 100 ml. Yang kedua, tinta, lalu pipet dan stopwatch untuk menghitung waktu. Berikutnya yaitu adalah cara kerjanya. Cara kerjanya adalah masukkan air ke dalam beaker gelas sebanyak 100 ml. Lalu ambil tinta dengan menggunakan pipet dan teteskan tinta tersebut ke dalam beaker gelas sebanyak 2 tetes. Lalu amati dan hitung waktu yang dibutuhkan tinta tersebut selama mengalami kesetimbangan. Hasil dari percobaan difusi yang kami lakukan adalah tinta tersebut tidak menyatu atau dia tidak mengalami kesetimbangan dengan air, malah dia hanya menggumpal di satu tempat itu. Dan ketika dikocok-kocok atau ketika diaduk-aduk, dia hanya berpisah gitu dari tempat itu nanti. Dia tidak mengalami percampuran dengan zat airnya. Nah, berikutnya lanjut kepada proses osmosis kentang. Jadi pada osmosis kentang kami menggunakan 3 buah beaker gelas dan bahannya adalah kentang dan garam. Jadi pada hasil percobaan kami merendam kentang selama 20 menit dan didapatkan hasil sebagai berikut. Kami menggunakan 3 sampel, yaitu yang pertama air murni, lalu larutan garam 10 gram, dan terakhir larutan garam 20 gram. Jadi sebelumnya pada air murni kami mendapati sampel yaitu panjangnya yaitu 1,5 cm, lebarnya 1 cm, tingginya 0,5 cm, dan beratnya yaitu 1,56 gram. Pada larutan garam 1 sebelumnya yaitu panjangnya 2,5 cm, lebarnya 1 cm, tingginya 0,5 cm, dan beratnya 3,68 gram. Lalu larutan garam sebelumnya yaitu panjangnya 2,5 cm, lebarnya 1 cm, tingginya 0,5 cm, dan masanya 2,94 gram. Jadi setelah kami rendam selama 20 menit, kami mendapati hasilnya yaitu pada air murni itu berubah, yaitu masanya bertambah. Ini dikarenakan konsentrasi di dalam kentang itu lebih tinggi daripada di dalam air, dan terjadi proses osmosis, yaitu konsentrasi lebih rendah masuk ke dalam konsentrasi yang lebih tinggi. Itu terjadi pada air murni. Lalu pada larutan garam yang 10 gram, kami mendapati kentang mengalami penyusutan. Ini dikarenakan konsentrasi di air garam lebih tinggi daripada konsentrasi di kentang, sehingga air di dalam kentang tertarik keluar dan mengalami penyusutan. Lalu pada 20 gram, kami juga mendapati penurunan massa, yaitu menjadi 1,75 gram. Hal ini sama seperti sampel sebelumnya yang 10 gram, itu dikarenakan konsentrasi larutan di air garam lebih tinggi daripada di dalam kentang, sehingga air kentang tertarik keluar dan mengalami penyusutan. Selanjutnya yaitu osmosis kentang yang dijelaskan oleh Lakukan uji osmosis pada telur. Jadi bahan-bahan itu ada 3 telur dan juga 3 larutan. Yang larutan pertama tuh berisi air murni saja. Yang kedua garam dengan berat 10 gram. Yang ketiga garam dengan berat 20 gram. Lalu kami membuka cangkang di bagian kedua ujung telur. Buka cangkangnya lebih besar pada ujung dengkul dan buka cangkang sebesar ukuran sedotan di ujung lainnya. Lalu masukkan sedotannya sampai ke tengah telur dan jangan terlalu dalam. Lalu kami masukkan telur ke dalam wadah dengan air murni dan yang lainnya di dalam wadah dengan larutan garam hingga telur tenggelam separuh. Lalu kami biarkan telur tersebut terendam air larutan itu selama 10 menit hingga 30 menit.
Setelah diamati, dalam menit pertama pada cairan telur yang larutan 20 gram garam itu keluar setinggi 1 cm. Lalu larutan yang berisi air murni pada menit ke-14 keluar cairan telurnya setinggi 25 mm. Dan yang 10 gram itu tidak terjadi apa-apa. Next. Berikutnya adalah penjelasan tentang difusi dan osmosis pada parfum dan larutan teh. Kami juga melakukan percobaan difusi pada teh dan parfum. Yang pertama yaitu pada teh. Bahannya itu air 100 ml, lalu kantong teh. Kantong tehnya kami masukkan ke dalam air dan diaduk-aduk. Ternyata setelah 40 detik teh dan airnya sudah bercampur. Maka di sana terjadi difusi, yaitu perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, kemudian percobaan pada parfum. Kami mencoba menyemprotkan parfum ke udara dan setelah 3 detik aroma parfumnya sudah menyebar ke sekitar. Oke. Di sana juga terjadi difusi, yaitu perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Siap. Sekian presentasi dari kami. Salam biologi, Salam lestari, salam konservasi.